Ya, ini mohon izin nih. Nah, ini saya bangga juga ya di moderator oleh guru saya, senior saya yang saya hormati Profesor Dr. Reni Akbar Hawadi, Magister Sains, Magister Manajemen Psikolog, Guru Besar Universitas Indonesia. Ya, ini Basuki yang dulu Prof. Ya, biasa aja. Nah, ini saya kasih gambar mungkin Prof ingat ini. Ini sebagian besar saya ingat teman-teman saya di psikologi UI tahun 80. Ada dong, WA grupnya ada ya? Ada, kalau saya kerakal grup katanya itu, tapi beberapa hari ini, beberapa saat ini nggak aktif gitu saya. Angkatan 80 ini hebat loh ininya, kiprahnya. Ada beberapa yang kerja di fakultas. Iya, salam hormat saya buat teman-teman saya. Ya, insya Allah. Ya, kepada teman-teman psikologi UI. Baik, ini intermezzo saya, intermezzo. Nah, ini yang menjadi masalah. Kok suka sakit tulangnya ya? Nah, nanti kita bahas. Ini gambar-gambar klasik, Prof. Ini orang tua, tapi nanti saya akan tunjukkan anak-anak juga bisa kena osteoporosis. Nah, gitu. Sorry. Nah, yang kena memang sering persendian. Jadi, tapi harus dibedakan ya antara tulang dan sendi. Kalau sendi itu hubungan antara dua tulang. Sedang kalau tulang ya tulang saja. Itu bedanya seperti bumi dengan langit ya. Lebih sulit nangani sendi daripada nangani tulang. Ini tadi gambarnya bisa dilihat bahwa tulang yang normal itu sangat kokoh kuat, tapi begitu dia mengalami kropos, dia jadi tipis, kayak kerupuk, mudah patah. Kadang-kadang kita nggak percaya. Lagi sholat, Dok, keserimpetmu kena, krek, patah. Harus operasi. Lagi jalan di kamar mandi, licin, jatuh, patah. Jadi memang ini memang sudah patah. Sehingga dia rentan sekali akan patahnya. Dan WHO itu sudah membuat macam rekomendasi 2020 kemarin tuh abad untuk pencegahan osteoporosis, artinya mencegah jatuh. Karena kalau orang osteoporosis jatuh udah pasti patah, dan kalau patah harus operasi, jadi biayanya mahal. Tetapi ini karena COVID, nanti akan saya singgung juga bagaimana kita mensikapi masalah ini terkait COVID. Nanti akan saya jelaskan triknya di masa COVID ini. Ini yang terakhir, yang terbaru adalah dari jurnal kami ortopedi, bagaimana strategi kita untuk orang-orang osteoporosis di masa pandemi. Nanti akan saya jelaskan. Ini sedikit aja gambaran. Osteoporosis itu apa sih, Dok? Osteo artinya tulang, porosis artinya kropos. Jadi kalau orang awam bilang tulang kropos atau kropos tulang. Kalau mudahnya gini, itu adalah defisit. Jadi pembentukan tulang sama penghancuran tulang lebih banyak penghancurannya. Jadi kayak sekarang kan APBN kita kan defisit nih, Prof. Ya kan? Sekarang juga COVID defisit. Ya. Pembiayaan 14 triliun, anggarannya baru 7 triliun, nah itu defisit. Nah, kalau di tulang, defisit itu disebut dengan osteoporosis. Jadi belanjanya lebih banyak, lebih besar daripada pendapatannya. Besar pasak daripada tiangnya. Kok bisa terjadi begitu? Ya, karena ada beberapa saat di mana sel penghancur tulang itu, yang namanya osteoklas itu ini, dia bekerja lebih cepat, lebih hebat, lebih dahsyat. Jadi dia menghancurkan tulang-tulang itu, sementara sel pembentuk tulangnya lambat. Jadi 3 bulan baru membentuk, udah dihabisin, dimakan sama si osteoklas ini. Apa yang menyebabkan dia bekerja menjadi cepat? Nanti saya jelaskan. Yaitu faktor-faktor risiko yang memicu sehingga si osteoklas ini kerjanya jadi cepat. Jadi sebetulnya slide ini slide yang favorit buat saya. Sebetulnya satu slide ini sudah selesai nih kalau bicara osteoporosis, karena kalau kita bisa menghentikan aktivitas osteoklas, ya sembuh itu osteoporosis, itu aja. Sekarang obat-obat osteoporosis juga kan menyetop osteoklas. Jarang
yang memicu pembentukan sel tulang. Jadi tulang ini memang punya dua jenis sel pembentuk tulang namanya osteoblast, sel penghancur tulang namanya osteoklas. Begitu. Jadi kalau sel osteoklasnya lebih aktif, lebih hebat, lebih dahsyat, maka destruksi tulangnya lebih besar. Sedangkan pembentukan tulangnya sedikit, akibatnya besar pasak daripada tiangnya, maka terjadi osteoporosis. Maka tagline saya, judul saya itu begitu. Saya mengatakan berdasarkan ilmu dan pengalaman saya, osteoporosis itu bisa dicegah dan dapat disembuhkan. Itu keyakinan saya. Kenapa? Karena kan osteoklasnya bisa diatur supaya dia tidak aktif. Kita stop saja osteoklasnya, berarti osteoporosisnya bisa dicegah. Itu keyakinan saya. Oh, jadi kunci di osteoklas ya? Betul. Kalau kita stop osteoklasnya, ini berhenti, Prof. Gampang. Saya lebih mudah nanganin tulang daripada sendi ya. Kalau misal begitu, nanti nggak ada bedah tulang dong? Enggak. Jadi kalau patah tulang kan ke dokter Basuki. Kalau patah hati ke Prof kan. Iya kan. Kalau patah tulang, ya itu nggak terlalu masalah. Enggak, kalau misalnya osteoklas tadi bisa diatur kayak begitu, nggak perlu nunggu sampai patah kan tulangnya. Itu yang saya. Iya. Itu pesan saya, itu gampang kok. Sekarang udah tersedia obatnya bagaimana menyetop osteoklas. Nggak terlalu sulit. Lebih sulit, Prof, nanganin patah hati itu susah, nggak bisa move on. Kalau tulang ya hal-hal yang biasa aja. Gitu. Ini aja sebenarnya udah selesai nih materi, tapi kita nggak apa-apa deh, kita cerita yang lain. Nah ini, jadi sebagai dosen saya mengingatkan ke mahasiswa juga bahwa osteoporosis bisa terjadi pada anak-anak ya. Anak-anak tuh bisa juga osteoporosis. Dan ada kasusnya, anak-anak yang memang primer osteoporosis. Tidak hanya orang dewasa. Kalau anak-anak sekunder karena tumor bisa infeksi, itu sering terjadi. Tapi kalau anak-anak primer, ternyata ada kasusnya. Jadi ternyata osteoporosis ini suatu penyakit yang bisa terjadi pada setiap umur sebetulnya. Bukan hanya orang tua. Ini contoh case reportnya yang terbaru, ini kasusnya dari Singapura, di mana ada anak-anak baru umur 11 tahun udah patah nih tulang belakangnya. Jadi dokter aneh. Wah, kok umur sekian sudah patah nih. Kemudian diperiksa pakai buku dokter, oh ternyata dia osteoporosis. Lalu dikasih obat osteoporosis, sembuh. Ya, kalau patah tulang mudah, Prof. Kalau patah hati susah, Prof. Ya. Obatnya susah. Jadi nggak usah khawatir. Nah, kalau orang tua biasa osteoporosis. Bisa karena tumor, bisa karena faktor usia dan sebagainya. Biasanya keluarnya di tulang belakang yang jadi patah, jadi gepeng. Nah, ini bisa dicegah, harus kita cegah. Sebab kalau sudah terjadi patah tulang belakang, itu sebagian besar dioperasi. Nah, operasi itu kan makan biaya yang besar, apalagi di masa COVID. Jadi pencegahan osteoporosis di masa COVID harus ditingkatkan. Itu misi saya. Karena sekarang dengan adanya COVID sekarang saja sudah ada edaran dari Perhimpunan Ahli Bedah Ortopedi untuk menunda semua operasi-operasi ortopedi sampai paling cepat 2 minggu ke depan. Jadi artinya kita mesti tekan angka patah tulang. Nah, itu sering terjadi pada orang tua. Oleh karenanya kita cegah jangan sampai terjadi. Oleh karenanya lebih bagus adalah prevention atau pencegahan. Ini adalah misinya kita supaya kita mencegah, karena dalam COVID ini kita harus menekan tindakan-tindakan bedah. Kalau tidak terpaksa, kita nggak usah operasi. Intinya begitu. Jadi memang bisa dicegah dan bisa disembuhkan. Ini dimensi masalahnya, ini penelitian terbaru 2020. Jadi 1:5. Jadi kalau di grup ini ada 421 partisipan, berarti mungkin 4 orangnya osteoporosis. Dan 4/5 gitu. Dan wanita 4 kali lebih banyak dari perempuan. Aduh. Itu kan, ya itu, ini kan osteoporosis, Prof. Untuk bidang yang lain mungkin beda lagi. Dan yang repot, kalau terjadi patah tulang di panggul, ini wajib dioperasi. Kita harus mencegah jangan sampai terjadi, karena operasi di masa COVID ya sangat-sangat berisiko, buat dokternya berisiko, buat pasiennya juga berisiko. Banyak kasusnya, 7 dari 1.000 penduduk itu bisa patah tulang sendi panggul. Dan kalau udah patah tulang sendi panggul, riset yang terbaru mengatakan dalam waktu setahun dia akan meninggal. Selama masa pandemi ini udah nanganin operasi, Dok? Ya, saya menghindar.
Pertama saya udah, itu edaran dari Pak Boy, dari ahli bedah ortopedi. Yang kedua usia juga. Jadi saya, kayak kemarin ada kasus patah tulang juga, Pak ini masih bisa dengan tanpa operasi. Gitu. Jadi ya memang itu edarannya begitu. Jadi kita mengurangi tindakan bedah. Nah, oleh karenanya dalam masa COVID itu menjadi lebih urgent lagi. Kalau emang dulu urgent, sekarang lebih urgent mencegah. Jadi harus kita lebih tingkatkan nih screening dan treatment khususnya untuk yang PMO, postmenopausal woman. Ini menjadi suatu keniscayaan dan ini mudah mencegahnya dan mudah mengobatinya dan murah dibanding kalau ini sudah terjadi. Jadi ini misinya begitu. Dan ini tadi kan saya katakan. Jadi biasanya orang yang patah tulang sendi panggul dalam waktu setahun itu kemungkinan besar akan wafat meninggal. Jadi kita harus cegah. Indonesia gimana ya? Kurang lebih sama. Kalau saya hitung-hitung pakai ilmu ekonomi kesehatan, sebetulnya hampir 50 triliun rupiah yang harus dialokasikan ke anggaran APBN. Cuman ini Prof, masalahnya ya ini tergantung kebijakan kesehatan ya. Apalagi di masa COVID ini, jadi alokasi untuk lansia kan nggak banyak. Beberapa obat osteoporosis tuh nggak masuk di BPJS. Nggak masuk. Ya katanya diprediksi di tingkat di secara internasional juga ya tahun 2025 itu 3 juta ya terjadi fraktur ya dan besar sekali 25,3 billion dollars ya per tahun harus dikeluarkan. Ya ini mungkin levelnya Prof Reni sebagai ketua Dewan Guru Besar UI, profesor. Jadi fakultas sebetulnya psikologi karena alokasi kita terhadap perhatian kita terhadap orang tua itu minimal. Kita nggak usah jauh-jauh, Prof. Kalau kita ke JPO di Jakarta ini, coba bisa dihitung. Ada nggak JPO yang pakai lift? Yeah. Padahal waktu saya tahun 2000 berapa, saya Asian Games ke mana tuh? Ke Cina, itu banyak banget JPO yang pakai lift. Jadi beda ya, orang dengan ideologi komunis, orang dengan ideologi Pancasila, itu implementasinya berbeda. Bukankah seharusnya orang yang Pancasila ini lebih memperhatikan orang tua? Tapi faktanya enggak. Sehingga sering terjadi orang tua itu menjadi malas bepergian, karena kalau harus nyebrang susah, nggak ada JPO yang pakai lift, malah jadi malas gerak. Dan kalau kita perhatikan di APBN juga, di BPJS juga, alokasi untuk orang-orang lansia osteoporosis ini nggak tinggi. Karena hitungannya kan secara kesehatan, mungkin hitungan ekonominya lebih baik mengurusin yang reproduksi usia yang 18 sampai sekian. Nah itu masalah kebijakan kesehatan. Mungkin kasih masukan aja kali ke gubernur, pemerintah bahwa JPO ini perlu dilengkapi dengan lift. Iya. Bahkan kalau tadi ada rumah sakit olahraga ya, di Indonesia nggak ada rumah sakit lansia. Tapi kalau kita ke Hong Kong, udah lama itu ada rumah sakit lansia. Lansia itu beda rumah sakitnya. Lansia itu beda penanganannya. Di Indonesia belum ada ya? Nggak ada. Termasuk dokter bedah tulang untuk lansia juga khusus pendidikannya, keterampilannya. Jadi mereka, maaf ya, Hong Kong bagian dari Inggris Cina itu kan juga mereka punya rumah sakit lansia. Ya memang itu rumah sakit lansia. Tapi kita baru sampai di pendaftaran. Alhamdulillah sekarang beberapa puskesmas itu kan mulai bedain pendaftaran. Dulu saya lihat, Masya Allah ini orang umur 60 mesti antri di belakang orang yang muda. Kalau itu BPJS kan ngantrinya dari subuh. Iya. Karena sedih kita. Ini orang lansia sudah mengabdi kepada negara bertahun-tahun. Ketika mereka sakit, mereka ngantri di belakang orang-orang muda. Ini fakta-fakta realita itu. Ini mungkin bagian. Ini harus kasih masukan ya kepada pemerintah ya, Pak Basuki, Dr. Basuki. Saya kalau ingat Pak Maston kan gitu kalau ngajar. Jadi dia selalu cerita kasus-kasus sosial. Nah, itu saya tetap, kalau sebagai dokter saya tetap juga memperhatikan aspek sosial itu terhadap masyarakat. Begitu, Bro. Nah, ini yang Prof tanya tadi. Lansia. Udah hukum Allah SWT, lansia itu cuma beda, Prof. Kalau wanita itu lebih cepat, ya 60. Bahkan kalau saya pribadi saya tuh saya lebih suka diturunkan jadi 50 untuk pencegahan itu. Kalau di WHO masih 60. Tapi kalau saya lebih suka 50, lebih awal lebih bagus. Tapi kalau orang tua itu laki-laki 70. 70 laki-laki udah pasti osteoporosis. Kalau perempuan 60 udah pasti osteoporosis. Tapi saya untuk screening, saya lebih ke bawah lagi, yaitu 50 tahun. Nanti saya jelaskan teknik screeningnya. Kemudian kurus ya, ini
ada penelitian saya, kalau para hadirin mau lihat bisa buka Google Scholar, nama saya Basuki Suwartono, itu banyak paper-paper saya. Memang orang kurus itu kenapa kok lebih rentan terhadap osteoporosis, karena tekanan terhadap tulangnya kurang. Jadi tulang ini butuh tekanan, tulang ini butuh tension, tulang ini butuh gerakan. Makanya kalau astronot ke bulan itu kan nggak ada gravitasi. Jadi masalah yang dihadapinya adalah osteoporosis. Ya karena gravitasi itu adalah memicu pembelahan sel. Kalau tidak ada gravitasi, tidak ada gerakan, tidak ada tension, maka pembelahan selnya berkurang. Apalagi orang yang malas gerak, malas melangkah, otomatis nggak ada efek terhadap tulang. Akibatnya proliferasi selnya juga menurun. Jadi memang betul gerak adalah kehidupan. Gerak adalah kehidupan buat tulang, buat kehidupan selnya. Nah kalau kita pernah ada riwayat patah tulang di usia 50 tahun, yaitu sudah pasti itu faktor risiko osteoporosis. Artinya apa sih dok? Artinya ya kita harus kontrol ke dokter setahun sekali minimal. Gitu. Apalagi, nah orang lansia itu tinggi badannya turun 4 cm di usia 40 tahun. Ya orang kok 40 tahun udah turun ya, kemungkinan besar tuh keropos tulang belakangnya, jadi kolaps dia. Atau kita punya orang tua pernah patah tulang sendi panggul, itu ada risiko anaknya lebih besar untuk mengalami osteoporosis di usia muda. Atau komorbid, nah dia punya infeksi kronis, macam gangguan hormonal, itu lebih mudah osteoporosis. Atau riwayat obat yang seringnya adalah golongan steroid. Jadi ini mohon maaf, kadang-kadang obat-obat itu nggak jelas, nggak diberitahu apa isinya. Kalau ada obat tradisional, sebaiknya diumumkan apa isinya. Kadang-kadang dia mencampur dengan prednison atau dexamethasone. Nah, obat itu negatif terhadap pertumbuhan tulang. Saya pernah punya pasien, masih muda sekali, 30 tahun, tetapi tulang sendi panggulnya udah patah. Karena ternyata dia mengkonsumsi obat herbal yang dalamnya ada campuran obat steroidnya. Dan ada juga anak muda yang sudah osteoporosis karena memang dia penderita asma, dia banyak mengkonsumsi steroid. Nah ini perlu diwaspadai, maka perlu kontrol ke dokter. Alkohol juga negatif, nikotin juga negatif pada pertumbuhan tulang. Ya sekitar 9 lah yang bisa kita ingat, kita hafalin gitu, yang perlu kita perhatikan. Gitu. Tapi ini secara teknis mungkin kita lewatin aja. Nah kalau para hadirin ingin membuka, bisa masuk ke ini, link ini, ketik aja, nanti kita bisa ngisi. Nanti keluar skornya kita nih. Oh, Anda tuh termasuk osteoporosis apa enggak? Gitu ya. Nanti pertanyaannya seperti ini, apakah Anda usianya 60 tahun? Yes, gitu. Terus next gitu. Gampang isinya. Nah, tinggal ngisi-ngisi gitu aja. Terus nanti akhirnya keluar dari skornya. Nah, kenapa saya tekankan ini? Memang di masa pandemi ini kan diagnostik susah. Jadi akses masyarakat ke rumah sakit menjadi berkurang karena pasien kan khawatir ke rumah sakit karena banyak COVID, atau di jalan raya yang umum takut COVID. Jadi diagnostik osteoporosis menjadi susah. Jadi sebaiknya pasien dokter ini lebih masuk ke faktor risiko, karena faktor risiko itu bisa online, nggak perlu tatap muka dengan dokter. Jadi dengan online sistem aja, wah ini saya osteoporosis, nah kita bisa konsultasi secara online, itu dibolehkan. Jadi kita boleh konsul kepada dokter secara online. Ini rekomendasinya begitu. Kalau memang dokter saya punya faktor risiko osteoporosis, ya kita bisa diskusi dengan online system. Nanti mungkin ya karena nggak bisa dipaksakan untuk seperti di masa non pandemi. Oh yaudah Anda datang harus periksa ini itu kan susah. Sekarang semua lagi banyak COVID di setiap rumah sakit. Jadi saya menganjurkan lebih kepada screening dengan online system. Tinggal klik aja, kita jawab next gitu. Nah ini biasanya untuk screening ini Prof. Saya biasanya bawa alat ini ke kampung-kampung, ke Depok, terus saya bawa alatnya. Kalau yang sebelah kiri ini ada di Rumah Sakit Olahraga Nasional di Cibubur, ini yang standar. Tapi ini kalau di swasta mahal, sekitar 1 juta rupiah, gitu. Jadi ini nggak dipakai untuk screening. Kalau screening kita pakai yang kecil ini. Ini beratnya cuma 10 kg, bisa ditenteng kayak travel. Saya biasanya datang tuh kampung-kampung pengabdian masyarakat. Silakan diperiksa. Nanti kita kasih edukasi pada mereka. Nah ini contoh Prof, kalau diperiksa dengan alat yang tadi, yang standar itu, dia akan keluar angkanya.
dikasih warna, ini merah, ada hijau, kuning, ini bukan warna partai ya Prof. Ya nggak ada hubungannya. Jadi kalau hijau memang sehat, kalau kuning hati-hati, kalau merah udah patah. Ini kan umurnya udah 80 tahun, angkanya minus 3,6, dia masuk golongan merah, berarti itu sudah patah. Jadi dari alat yang kecil tadi seperti ini hasilnya nanti? Ya bisa. Tapi tidak bisa ngasih gambar. Kalau yang besar, ini yang besar. Kalau yang besar bisa seperti ini. Kelihatan gambar tulangnya. Kalau yang kecil hanya gambar ininya merah, kuning, hijaunya. Kalau yang besar lengkap. Nah gitu. Ini di setiap rumah sakit ada ya? Nggak ada. Kan tadi saya bilang perhatian kita terhadap lansia itu nggak setinggi di negara komunis Cina dan Hong Kong. Jadi harus ke rumah sakit Dr. Basuki dong? Oh iya, di Rumah Olahraga itu Cibubur, atau mungkin di Cipto ada, mungkin di Carolus atau di Pondok Indah. Oke. Padahal orang lansia di semua pojok ada orang lansia, bukan? Iya. Tiap kecamatan banyak. Orang mungkin lebih hafal jumlah lansia itu kan. Jadi ya itu tadi, karena mungkin fokus kita belum ke lansia, kita masih mikirin yang lain. Itu masalah kebijakan kesehatan. Dok, sebelum lanjut dok, tadi belum dijelaskan tuh osteoporosis beda dengan osteoartritis, apa ada yang tanya tadi Prof. Nur Hayati, Mas? Oke, sebentar, saya selesaikan gambar ini. Ya ini gambarnya, kalau tulang pergelangan tangan. Nah ini saya cerita. Sendi itu adalah tulang dengan tulang. Itu namanya sendi. Jadi ini tulang, ya kita bilangnya tulang ulna lah. Tulang pengumpil kalau bahasa Indonesia. Ini tulang radius. Kemudian ini tulang pergelangan tangan. Antara tulang pergelangan tangan dengan tulang radius dan ulna ini kita sebut sendi pergelangan tangan. Jadi kalau sendi itu berarti kompleks, lebih dari satu tulang. Kalau tulang ya satu. Nah, perbedaannya seperti bumi dengan langit. Ya, kalau tulang itu dia dapat disembuhkan, reversible. Kan saya suka bercanda. Patah tulang itu mudah buat dokter bedah ortopedi. Kenapa? Karena sel-selnya bisa reversible, bisa regeneratif. Sel osteoblast itu punya potensi regeneratif yang sangat tinggi. Nggak usah khawatir, bicara sembuh. Nah, yang problem itu sendi. Nah, kalau masalah di sendi, itu namanya osteoartritis. Oh, itu. Nah, osteoartritis itu lapisannya bukan tulang, tetapi adalah lapisan tulang rawan hialin. Nah, lapisan tulang rawan hialin itu, dia tidak bisa regeneratif, tidak bisa kembali sembuh. Jadi, kata Prof tadi lem biru. Kalau sendi lututnya sudah bermasalah osteoartritis, ya tentu tergantung berapa luas kerusakannya, berapa dalam rusaknya. Nah, maka ada stadiumnya. Tetapi secara umum, biasanya para dokter itu udah lebih suka milih osteoporosis diobati daripada osteoartritis. Karena potensi untuk regenerasinya hampir tidak ada. Kebetulan saya dokternya dalam bidang ini, dalam bidang bagaimana meregenerasi tulang rawan hialin itu. Nah, saya pakai metode stem cell. Tapi ini bukan menjadi kebijakan umum di Indonesia, masih riset dan sebagainya. Tapi kalau osteoporosis obatnya sudah ada di pasaran, sudah nggak masalah. Jadi lebih mudah osteoporosis diobati daripada osteoartritis. Ya, tapi bebannya sama-sama besar. Kalau tulangnya patah, terutama pada sendi apa? Ini sendi panggul, ini wajib dioperasi. Kalau nggak dioperasi, dalam waktu setahun dia akan meninggal. Kenapa dia jadi meninggal? Bukan karena tulangnya, tetapi karena komplikasi penyakitnya, karena dia harus berbaring, maka terjadi pneumonia, terjadi infeksi dan sebagainya. Makanya ortopedi mintanya ini langsung dioperasi. Kalau ini di Hong Kong ini patah tulang sendi panggul pada lansia itu dalam waktu 6 jam harus sudah dioperasi dan ditanggung oleh pemerintah. Di sini karena kalau belum ya? Dibiarkan belum. Kalau dibiarkan lama susah sembuh. Di sini dengan BPJS. Jadi ini bisa dikerjakan di rumah sakit oleh tipe B, tentu dengan jalur rujukan BPJS, gitu. Ya. Gitu, Prof ya. Nah, ini cerita yang lain ya, yang belum banyak orang memperhatikan ini. Kebetulan karena saya bidangnya stem cell, saya memperhatikan gitu, bahwa ternyata orang yang tulangnya keropos itu parameter darahnya juga kurang bagus, Prof. Ini jurnal yang terbaru juga saya baca. Jadi contohnya neutrofilnya itu menurun, limfositnya menurun. Nah, orang osteoporosis itu limfositnya turun. Nah, kalau ada COVID, tentu dia tidak bisa melawan COVID. Karena limfosit dibutuhkan untuk melawan infeksi.
Ini efek yang lain daripada osteoporosis. Jadi osteoporosis itu membuat parameter sel darah juga menurun. Nah, padahal sebagian sel darah itu digunakan untuk melawan kuman. Makanya sering terdengar kan, wah kalau udah lansia kena COVID kita udah lemas aja kan begitu. Kalau gitu memang pemeriksaan neutrofil limfosit dalam sel darah itu perlu untuk pertama kali dilakukan ya? Iya, jadi kalau saya jalan pintas saja sebagai dokter bedah ortopedi ya, sehatkan tulangnya. Kalau tulangnya sehat, insya Allah parameter pembuluh darahnya, sel darahnya juga sehat. Kalau tulangnya nggak sehat, sel darahnya nggak bagus, ya kamu nggak bisa ngelawan infeksi. Itu gitu, Prof. Oh, makanya prognosisnya rendah ya? Apa namanya? Iya, karena selnya sedikit. Kenapa selnya sedikit? Karena dia osteoporosis. Kenapa tadi dibilang cuma bertahan setahun ya? Tadi harapan hidupnya cuma setahun ya? Iya. Jadi ini aspek yang berbeda. Ini jurnal terbaru yang saya introduksi. Jadi osteoporosis itu bukan masalah yang keras-keras saja. Itu masalah yang bukan yang keras juga, masalah sel. Itu mesti pikir tentang sel. Tapi osteoporosis juga menyangkut psikologis ya, karena kan mobilitasnya terbatas ya. Kemudian jadi akibatnya kan terisolasi, nggak bisa jalan sana jalan sini, gitu kan? Iya. Akhirnya depresi juga. Iya. Nah, nanti itu ada nggak kasus kayak gitu juga, Dokter Basuki bisa jelasin juga ya? Bisa. Sebentar nanti ada slide yang terkait itu. Jadi saya ingin mengatakan tulang harus sehat. Kalau tulang tidak sehat, maka HB-nya juga akan rendah, Prof. Anemia nih. Ini anemia nih. Trombositnya juga turun. Ya. Kebetulan ibunda saya juga punya problem di sini. Jadi orang tua itu umur 80 tahun, 70 tahun itu mesti sehat tulangnya. Kalau tidak ada resiko dia akan anemia. Bukan karena anemia sebab orang tua, tetapi karena memang tulangnya osteoporosis. Jadi dia jadi anemia, jadi trombositnya turun, neutrofilnya, kemudian limfositnya turun. Wah, kalau limfosit turun, dia nggak punya kemampuan melawan infeksi. Nah, sekarang pertanyaannya gini, kenapa sih dok, tulang itu kok ngefeknya kemana-mana? Iya. Nah, ini yang kebetulan ini bidang saya alhamdulillah dokter stem cell. Jadi, tulang itu adalah rumah kehidupan, Prof. Rumah kehidupan. Jadi sel stem cell itu adanya di dalam tulang, yang dibilang sumsum tulang. Maka orang awam itu kan paling cari tuh sop sumsum tulang, betul nggak, Bro? Oh iya. Jadi sel puncak. Enak banget itu emang sumsum tulang itu kalau udah dibikin sop. Tapi kalau kita dokter bedah ortopedi kan suka operasi, lihat. Itu emang beda selnya ya, berminyak gitu. Itu adalah cairan yang ada di dalam sistem tulang. Itu isinya ribuan jutaan sel-sel punca, sel awal kehidupan, sel kehidupan. Ya. Kalau sel itu sehat, insya Allah kita akan sehat. Karena dia adalah sel kehidupan, dia adalah reservoir. Dia akan menggantikan sel darah yang mati. Dia akan menggantikan sel tulang yang rusak. Dari situ, dia reservoirnya, dia bunkernya. Oleh karenanya rumahnya harus sehat. Kalau rumahnya sehat, maka penghuninya sehat. Itu logikanya di sana. Jadi masalahnya sel punca ini hanya terbatas yang bisa gunakan ya, kan mahal sekali ya. Nah, itu soal yang berbeda, Prof. Oke. Bicara lain. Ini saya bicara aspek bahwa tulang itu harus sehat. Karena tulang itu menjadi rumah kehidupan. Rumah tempat sel-sel kehidupan itu adanya di dalam tulang. Begitu. Sel-sel pengganti kehidupan. Kalau orang sakit, kulitnya rusak, kan diganti sel kulitnya itu asalnya dari sel di dalam tulang itu. Oleh karenanya rumahnya harus sehat. Kalau rumahnya sehat supaya penghuninya sehat. Dari sini saya masuk kepada pasien saya bahwa osteoporosis itu sangat penting. Dan itu mudah. Kenapa harus kita nggak perhatikan? Sesuatu yang mudah kan mudah kita menanganinya. Gitu. Dan menjadi nggak terlalu mahal juga. Gitu, Prof. Pak Dr. Basuki kan sebagai pembina pusat kajian stem cell nih. Ya. Ya, jadi ini maksudnya untuk menggunakan ini nanti kalau bisa dijelaskan ya supaya kita bisa tahu untuk bagaimana akses untuk sel punca ini gitu. Ya, kasih. Baik, Prof. Jadi ini contoh ya, pasien udah sepuh. Kadang-kadang kita sedih ya. Kenapa, Bu? Keserimpet mukena lagi sholat, Dok. Krek, udah patah. Begitu patah harus operasi. Dalam kondisi non-COVID, dalam kondisi tidak pandemi saja, nggak semua pasien bisa bayar, kecuali pakai asuransi. Dan kadang-kadang kita mau operasi, nggak bisa, tertunda.
Ya dok, hipertensinya belum terkontrol. Ya dok, kencing manisnya belum terkontrol. Jadi kita nggak bisa operasi bukan karena teknis bedahnya, tetapi karena komorbidnya itu, Prof. Iya, iya. Dari situ akhirnya sebagai orang, ya itu tadi kan saya katakan, saya selalu ingat tuh psikologi sosial. Ya. Kita mencegah lebih baik daripada ngobatin. Mungkin saya dokter Brin suka nenteng-nenteng alat itu tadi untuk merasa osteoporosis. Karena ya ini saya kadang-kadang sedihnya, nggak bisa dioperasi ini pasien karena umur udah 90, gula darahnya nggak terkontrol. Nah itu kalau udah begini nggak dioperasi, ya tadi setahun bisa wafat. Nah kalau bisa dioperasi kita pasang alat pengganti seperti ini. Ya kesimpulannya gampang aja, mencegah lebih baik, mencegah lebih murah, dan itu bisa dicegah dan itu bisa diobati osteoporosis. Itu maksud misi saya. Nah sebentar lagi selesai. Kita berdoa, Prof. Berdoa supaya kita sehat walafiat. Kita doakan keluarga kita, ibu kita, semua bapak ibu kita sehat, semua anak-anak kita dengan doa ya. Kan kita selalu dianjurkan kita berdoa. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Kita doa bagi subuh. Ya. Ya. Kedua, hidup sehat. Hidup sehat itu tadi kata Prof ya. Pola hidupnya juga harus sehat, pola pikirnya harus sehat, ya pola makannya yang sehat, kan gitu, pola aktivitasnya yang sehat, kan gitu Bro. Yang terakhir, ojo kakean pola. Yang orang kalau kakean pola jadi sehat, jadi sakit juga Bro. Jangan kebanyakan tingkah gitu loh maksudnya. Kalau orang Jawa begitu. Jadi hidup yang sehat, pola pikirnya yang sehat dan sebagainya ya. Kemudian bisa diobati. Ada yang diminum, ada yang diinfus seperti ini. Ya, nah ini Prof, ini vitamin D. Ya. Ya. Penting nggak dok? Penting. Ini sangat-sangat penting. Sebagai seorang ahli bedah tulang, vitamin D dalam aspek tulang betul. Karena orang yang kekurangan vitamin D itu, maka akan mengalami nyeri tulang. Tidak patah pun dia sudah sakit tulangnya. Dok, tulangnya kok sakit ini di mana-mana? Pas saya periksa loh, ternyata kadar vitamin D-nya rendah banget. Prof mungkin nggak percaya, di kota Jakarta ini, ya istri seorang manajer yang notabene hidupnya berkecukupan, rumahnya punya kolam renang, itu vitamin D-nya itu defisiensi rendah sekali. Kok? Itu faktanya. Nanti saya ceritakan. Kenapa kok begitu ya? Nanti saya ceritakan. Ini kan penyakit zaman dulu kita kecil, namanya rakitis tuh. Kayak orang nggak punya duit, nggak bisa beli makanan. Tapi sekarang banyak sekali orang-orang itu vitamin. Banyak pasien saya ya, pasien saya belum riset yang besar-besar. Tapi yang saya riset sekarang, yang riset kecil-kecilan di pasien saya itu nggak masuk akal. Gitu. Nah, lalu saya menganalisis sebelum saya riset. Mungkin pertama dia kurang gerak karena COVID. Udah 2 tahun COVID, dia kurang mobilitas. Kedua, dia kurang kena cahaya matahari. Ketiga, dia berhijab. Ini mohon maaf ya, saya setuju hijab. Tetapi kalau butuh sinar matahari, ya cari tempat yang nggak ada muhrimnya, ya buka hijabnya supaya kena ekspos matahari. Karena vitamin D itu bukan ada di matahari, tetapi matahari itu menjadi faktor trigger pembentukan vitamin D yang ada di kulit. Nah, apa akibatnya dok kalau vitamin D-nya rendah? Wah ya bahaya. Pertama nyeri tulang, nyeri otot, susah tidur, mudah infeksi, mudah batuk, mudah flu, mudah kena COVID, nggak mampu melawan COVID. Itu vitamin D. Orang kurang memperhatikan masalah ini. Jadi vitamin D itu penting. Jadi minimal kita minum vitamin D itu dalam masa sebelum pandemi adalah 1000 unit per hari untuk orang tua. Jadi kita ini wajib minum, dianjurkan lah bukan wajib, minum vitamin D 1 kali sehari dengan dosis 1000 unit. Nah, kalau COVID gimana dok? Ya COVID kan takut juga nih banyak infeksi COVID di sekitar kita. Ya kita naikkan dosisnya. Di dalam jurnal ortopedi terakhir yang saya baca menganjurkan vitamin D bisa ditingkatkan menjadi 10.000 unit. 1 hari itu selama 1 bulan nanti diturunkan jadi 5.000 dan tetap bertahan sampai pandemi hilang, tetap dengan 5.000 unit. Jadi dosis 1000 unit itu dosis ketika bukan pandemi. Jadi rekomendasi yang baru itu kalau dalam masa pandemi menjaga tulang itu kita minumnya 10.000 terus 5.000.
Wah, saya kurang dong. Saya cuma 1.000 IU. Ya, silakan Prof ditingkatkan. D3 sama D gimana bedanya? Jadi ya kita kan diskusi umum saja. Nanti kalau bicara ilmiah nanti ada D3, D2, D1. Tapi intinya vitamin D lah. Itu kalau mau periksa, mohon maaf di laboratorium ada, saya nggak sebut namanya, nggak enak nanti promosi. Tinggal minta, coba saya periksa vitamin D-nya itu. Dan itu banyak Prof, orang yang tadi saya katakan istri seorang manajer punya kolam renang, tapi vitamin D-nya itu rendah sekali. Bahkan kemarin ada orang juga yang berada juga pasien saya itu luka infeksi diabetes itu, ternyata vitamin D-nya nggak bisa diukur saking rendahnya. Jadi orang yang kurang vitamin D itu emang mudah infeksi. Kenapa? Indikatornya apa? Vitamin D-nya kurang? Ya dia infeksi, lukanya nggak sembuh-sembuh. Bisa bukan diabetes ya? Ya, lakukan diabetes. Kemudian saya periksa kadar vitamin D ternyata rendah sekali. Memang dikatakan di literatur kalau vitamin D rendah itu dia tidak mampu melawan infeksi. Dia mudah infeksi. Infeksi apa aja termasuk infeksi COVID, termasuk flu, batuk dan pilek dan sebagainya. Dan yang kedua itu kalsium. Ya, ini kalsium. Kalsium kebutuhannya gampanglah 1.000 mg per hari. Itu ya, itulah kebutuhan kita orang lansia. Itu dari susu, kata ada pertanyaan ini. Apakah bisa dari minum susu aja minum kalsium saya? Kalsium cukup, bisa sehari 2 kali minum susu, insya Allah cukup. Lagi pula kan kalsium bisa didapatkan dari yang lain. Bahkan dari diet kita sehari-hari, brokoli itu juga ada kalsiumnya. Ikan-ikan itu banyak juga kalsiumnya, apalagi ikan laut. Jadi kalau ragu-ragu ya udah minum tablet 1.000 mg. Vitamin D-nya kalau bisa di masa COVID ini kita naikkan jadi 5.000 lah. Kalau perlu 10.000 selama 2 bulan, nanti turun jadi 5.000. Nah, yang penting terakhir itu adalah gerak dan langkah. Ini beda sekali, Prof. Gerak dan langkah itu berbeda. Kalau bergerak itu adalah menggerakkan sendi, Prof. Jadi misalnya kita lagi seminar, kita bisa gerakan ya, tangan-tangan kita ini kita gerak. Kita angkat bahu kita, itu gerak. Ini gerak. Jadi gerak itu bisa kita lakukan dalam kondisi kita duduk, dalam kondisi kita berbaring. Apakah itu cukup? Oh, cukup. Dengan kita gerak, itu sudah memicu sel-sel untuk berproliferasi. Nah, terutama gerak yang melawan gravitasi. Jadi mengangkat bahu ke atas sambil dengerin seminar itu sudah membantu kesehatan tulang dan otot. Nah, lebih bagusnya lagi langkah. Maka ada kan pabrik susu yang membuat program sekian ribu langkah itu. Karena langkah itu ya tadi gerak dan langkah satu konsep untuk memicu aktivitas sel osteoblas itu, memicu sel pembentukan tulang itu. Dan kalau gerak itu juga menekan osteoklas. Jadi gerak itu menekan osteoklas dan memicu osteoblas. Di mana hasil akhirnya itu terjadi kekuatan tulang. Dan yang paling terakhir, hindari jatuh. Ya, sederhana, kadang-kadang kepleset, kadang-kadang ya keserimpet, masya Allah ya. Jadi ya jangan sampai jatuh. Ini program PBB sekarang hindari jatuh, sampai ada bukunya khusus gimana orang supaya nggak jatuh. Itu ada bukunya setebal itu. Ya, gitu. Saya rasa ini Prof sharing dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf lahir batin. Kalau ada salahnya karena saya sendiri. Kalau ada benarnya dari Allah SWT. Baik, alhamdulillah.